Halo, halo, selamat malam semuanya. Bagaimana malam kalian weekend ini? Apakah kalian stay at home atau sempat keluar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Halo, selamat malam. Seperti biasa di sesi Sabtu malam, hati yang gembira pasti menemani kalian bersama dengan teman-teman dari komunitas yang ada di Jakarta, yaitu BCS Jakarta, BCS Central Park Jakarta. Dan tema malam hari ini kita akan membahas mengenai topik sosial media, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kalau misalkan dari followers atau dari sobat hati yang gembira ini sudah melihat di komen, ada pertanyaan, apakah dampak dari bermain sosial media yang kamu rasakan? Mungkin itu bisa menjadi bridging dari pembahasan kita malam ini. Bagaimana nih teman-teman sobat hati yang gembira, selama ini kalian itu kalau main sosial media tuh rasanya gimana sih setelah selesai main sosial media? Apakah rasanya jadi terinspirasi? Jadi aduh habis ini gue pengen masak nih, gue pengen yoga, gue pengen workout, gue pengen buat DIY ya, do it yourself, seperti itu. Malah jadinya terinspirasi untuk hal-hal positif, atau setiap kita selesai main sosial media nih, bawanya pengen julid aja, pengen ngobrol, malah jadi kayak apa sih nih berita-berita, kayak jadi kayak toxic gitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah gimana nih kesan kalian setiap kali kalian menutup aplikasi itu? Apakah kalian terinspirasi untuk jadi lebih baik? Misalkan nih kayak aduh gue habis lihat influencer, entrepreneur, terus kayak gue jadi pengen, iya deh gue pengen ikut masak nih, misalkan untuk food blogger, gue pengen masak nih, gue coba nih resepnya bisa atau enggak, gue belum pernah coba masak, belum jago, belum coba yang itu, gue pengen masak. Atau mungkin yang workout, yang kayak aduh gue selama ini goal of the year-nya itu adalah bisa olahraga, nggak pernah kesampaian. Dan kali ini ngeliat akun, misalkan akun di TikTok atau akun di Instagram, jadi pengen malah olahraga, workout. Itu kan hal-hal yang positif ya pastinya ya. Nah, kalau dari sisi negatifnya nih, bisa kan kadang kayak ngerasa ngeliat influencer bawaannya panas gitu, kayak bawaannya aduh ini kok pamer-pamer aja misalkan, atau kayak ini kok influencer followersnya banyak tapi kok postingannya kayak gini, bikin jadi kayak ini bener gak sih beritanya, jadi kayak menggiring opini misalkan, atau kayak jadi pengen nge-share ke teman-teman yang lain, terus malah menyebarkan berita-berita yang padahal itu belum tentu pasti benar kayak gitu. Halo Valen, selamat malam. Akhirnya bisa bergabung dengan saya ya. Tadi lumayan deg-degan ya. Setelah menjelaskan kepada sobat hati yang gembira mengenai sosial media yang akan kita bahas malam hari ini. Langsung aja nih ya, tanpa memotong durasi. Nah nih, Valen ini kan anak muda nih kan, anak muda zaman sekarang kan, jiwanya optimis luar dan dalamnya anak muda nih, ya kan, sesuai dengan followers malam hari ini yang lagi nonton. Nah, pengen tahu nih sebelumnya, kita kan tahu ya sosial media sekarang tuh aplikasinya banyak banget, kayak widgetnya kalau di aplikasi pasti bisa sampai banyak banget gitu. Nah, tapi yang favorit buat Valen itu tuh apa sih sosial media yang pasti bisa sebut satu atau dua yang pasti udah pasti dilihat setiap pagi ataupun malam sebelum bobo? Kalau gue sih biasa kan banyak sih, dulu kan dari main Twitter, Friendster, terus Facebook, kalau terus sekarang Instagram, TikTok. Nah sekarang tuh Facebook tuh buat ya udah sekali-sekali doang, beneran jarang banget. Kalau yang aktif banget tuh Instagram. Kalau TikTok juga main juga sih, lihat-lihat punya orang doang. Itu kayak 10 menit sebelum tidur gitu loh. Jadi kebanyakan sih Instagram sih. Soalnya kalau Instagram itu dia kayak banyak info yang bisa dilihat. Kayak info info Jakarta ada kebakaran di mana aja kita bisa tahu loh. Kadang kan daripada baca apa sih namanya, kayak Detik, pokoknya yang masih apps yang news gitu kan, tiba-tiba di Instagram udah duluan. Bener kayak banget, gitu seringnya sih. Ya kan kayak Instagram tiba-tiba udah duluan ada kebakaran di mana nih,
yang berita aja kadang tuh nggak tahu. Jadi kayak, wis, ya lebih seringnya sih main Instagram sih. Kalau lu lebih sering Iya. main yang mana sih, El? Sebenarnya gue nggak beda jauh sama lu, mungkin kita tidak berbeda jauh ya, dengan juga mungkin teman-teman sobat hati yang gembira yang lagi nonton, atau sobat dari BCS Jakarta yang malam ini lagi nonton. eh yang aplikasi yang disebut sama Valen itu memang udah lagi hit ya sampai sekarang. Menarik sih, aku juga Instagram sih, lebih ke Instagram, sempat main TikTok, tapi kayak tergerus dengan arus, karena kayak semakin kesini Kalau kayak saingnya bagaimana nih? sangat kreatif sekali gitu. Kayak mungkin kalau Instagram itu kan terbatas juga, meskipun bisa fitur gambar dan juga fitur video, tapi kalau di TikTok itu kan bisa fitur-fiturnya lebih menarik lagi, lebih kreatif lagi. Kadang saya udah mulai nggak bisa ngikut karena kayak mau bikin konten kreatif kayaknya kalah kreatif sama yang anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu. Kayaknya informasi dari TikTok juga terkadang kayak bikin masak, make up, workout, kayak dari semua informasi itu jadi kayak ada gitu di TikTok. Menarik ya. Padahal Lumayan. sebenarnya tuh social media sebenarnya wadah yang positif ya. Kayak kalau misalkan kalau dari yang Valen tadi sebelumnya sempat share, ikutin Instagram membuat bisa tahu kebakaran. Enggak spesifik Kalau kebakaran juga sih. salah satunya ya, mungkin Iya, sobat hati gembira contohnya. dan sobat BCS bisa juga nge-share, kalau kalian tuh lihat Instagram misalkan, itu tuh berita apa sih yang kalian lihat, atau artikel apa, atau news apa yang kalian lihat. Nah, kalau dari sisi aku menarik sih, kalau aku tuh flashback nih, mengingat zaman Instagram tuh baru banget, aplikasinya masih fresh, masih seger banget. Aku tuh mengira Instagram itu tuh awalnya hanya sebagai wadah atau aplikasi untuk orang posting-posting yang gambar-gambar yang bagus. Aku nggak mikir, dulu kan mungkin kayak Instagram udah tahun 2010-an mungkin ya, kira-kira seperti itu kalau nggak salah ingat. Zaman aku kuliah, soalnya aku cuma ngebayangin, oh Instagram, oh semuanya gambar doang, berarti caranya ya bikin gimana gambar yang artistik, gambar yang visual, yang memanjakan mata, hanya sesimpel itu. Tapi kita bisa lihat ya sekarang dampaknya luas banget, baik yang positif atau yang negatif. Nah, mungkin Valen bisa share lagi pengalaman positifnya ketika bermain sosial media yang paling berkesan, yang selalu bikin Valen pengen buka Instagram atau TikTok. Paling berkesan. Ya kalau main Instagram itu ya seru aja sih, lihat-lihat gambar. Males kan ceritanya, males baca nih. Jadi kayak lihat gambar aja udah kayak senang aja, warna-warni. Kadang lihat orang liburan kayak tempatnya bagus-bagus. Nah, itu juga seneng sih makan. Kadang kayak kita tahu tempat baru itu sekarang dari mana? Instagram kan temennya kayak ngepost-ngepost, ih bagus juga nih tempatnya, kayaknya asik nih. Jadi kayak ada informasi baru gitu. Iya, Benar kalau main Instagram. Ya kayak gitulah, mirip, nggak yang sampai gimana sih. Kalau positifnya ya paling itu doang, ya tempat baru. Malah kan kadang sekarang tempat jualan kayak gitu. Tapi ya kalau kalau negatifnya sih ya kayak kalau jadi kadang tuh jadi julid gitu loh. Kayak wih, dia jalan-jalan terus sih, kok gimana caranya sih jalan-jalan terus, perasaan gue kerja aja nih, kagak ada hari libur nih, tiba-tiba udah bisa jalan-jalan. Maksudnya pernah gitu gak sih? Bisa jadi guilty feeling bahkan ya, jadi twist nih, yang darinya awalnya positif dapat info, ketagihan mungkin ya, malah jadi kayak kok gue screen time-nya bisa jadi kayak warning, mungkin alert gitu, muncul udah berapa jam sehari udah melewati. Ya nggak sih, kayak bener juga sih, bener kayak gue ngerasa setuju banget. Iya, kayak karena terlalu gampang gitu ya, kayak tinggal scroll doang, klik jempol ini kayak main-main gitu, kayak udah melewati berapa pintu gitu, berapa jendela, kayak udah melihat dunia orang luar sana sini, udah kayak jadi kayak tenggelam di depan layar kaca smartphone gitu. Tapi iya bener sih, kayak Valen udah nyenggol sedikit dari sisi negatifnya, jadi kayak lupa waktu ya, Len ya. Terus lupa waktu juga, terus yang tadi julid juga.
terus jadi kepo. Kadang kan kita lihat keadaan orang bisa dari Instagram doang nih. Paling gampang kan kalau lagi ini apa pacaran atau putus. Hmm, Lihatnya kan di feed dia orang. bener-bener Kalau bener. udah, dia masih sama dia nggak sih? Terus lihat feednya udah nggak, oh berarti udah putus. Segampang itu loh. Bener-bener. Bahkan Instagram tuh search number one ya. Daripada WA grup atau WA Japri, biar mau tahu gimana keadaan orang. Bahkan mungkin kayak mau nanya kabar lu aja, gue masa nanya lu, tapi gue lihat aja Instagram lu lagi posting apa, gue bisa tahu lu lagi ngapain, lu habis dari mana, lu habis makan apa. Jadi kayak gak usah kontak langsung sama lu, gue lihat aja, kayak gue udah tahu gitu. Terus juga mungkin kalau misalkan ya mungkin bener kayak lu mau ngecek temen lo masih nggak nih sama pasangannya atau enggak, kayak gitu. Kalau Bahkan enggak apa ya, kayak ngecek temen lu tuh maksudnya kayak masih bisa dikontak nggak? Instagram biasa. bener Nomor banget. kan belum tentu punya. Ya itu positifnya sih ada sih. Malah lebih enak kan. Oh, ternyata dia masih nge-story. Kayak gitu. Oh iya iya. Nah, Tapi kalau kalau lu misalkan ada gimana? kalau gue sih kadang nih kalau gue dari sisi positifnya gue ya, mungkin tadi gue belum sempat share. Gue tuh kayak mencoba untuk nanemin dalam diri gue kayak sebisa mungkin meskipun gue sehina itu main social media, sehina itu main Instagram kayak cuman like doang lah, cuman kayak tidak memberikan dampak berarti bagi dunia, tapi gue berharap kayak gue selalu mengingatkan diri gue kalau misalkan ada hal baik yang terjadi dalam diri gue, hal-hal yang maksudnya bisa jadi informasi, jadi pembelajaran buat gue selalu mengingatkan diri gue untuk hal itu gue bagi di social media gue sih, Len. Kayak entah itu dalam postingan feed maupun dalam di story seperti itu. Ya meskipun followers nggak seberapa gitu ya, Ya nggak nggak sampai apa-apa lah, kayak lumayan lah. nggak, iya, tapi gue berharap at least tidaknya kisah kehidupan gue tuh taruh di situ, kan murah ya, gratis, taruh di Instagram itu kan gampang banget, kayak cuman kuota dong, bahkan numpang wifi orang aja tuh bisa gitu loh, lo membagi hal-hal positif yang terjadi dalam hidup lo yang bahkan bisa jadi berkat buat yang lain kayak gitu. Itu sih hal positifnya. Kalau misalkan hal yang negatif, menarik sih, Len. Gue tuh pernah tuh kayak, soalnya kan gue kan sempet bekerja di industri entertainment kan, fashion modeling gitu. Jadi tuh kayak pernah ada yang menipu pakai nama gue gitu, pakai akun gue. Jadi tuh kayak gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada kenalan gue yang ngechat gue, dia model cewek, terus dia bilang, dia kasih capturan, terus dia bilang, Shil, ini tante lu bukan sih? Tante lu tuh ngechat gue, dia minta buat gue kirim foto buat jadi modelnya dia, tapi dia mintanya foto yang gak appropriate gitu loh. Biasa kan kalau kita kan model kan kayak pakai baju basic biasa aja, terus ya udah diterima atau enggak. Tapi ini tuh kayak mintanya kayak agak terbuka kayak gitu. Nah, puji Tuhannya banget tuh temen gue awalnya nurut-nurut, percaya ini tantenya Michelle gitu kan. Mungkin karena atas nama Michelle gitu loh. Jadi kayak oke nih, kayak baik-baik gitu. Tapi makin lama makin mencurigakan karena minta KTP lah gitu-gitu. Singkat cerita akhirnya dia curiga, dia lapor ke gue langsung. Puji Tuhan untungnya turns out belum sampai kejadian yang aneh-aneh kayak gitu. Dampak negatif lumayan juga ya. Lumayan ngeri sih, kayak jujur sih kayak gue nggak pernah kepikiran sedikit pun kayak gue ada orang yang mempura-pura adalah diri gue dan membohongi orang gitu loh. Siapa sih Michelle gitu loh. Dan yang seremnya kan berarti setidaknya nih dia ada gambaran loh seorang Michelle tuh model misalkan, tantenya gimana dan gimana cara approach teman gue kayak gitu. Bahkan mungkin tuh dari yang gue alamin ya, maksudnya itu kalau misalkan gue lanjutin mungkin kalau secara serius bisa buat jadi ke kriminal. Kalau misalkan kayak ngikutin yang berita-berita news yang mungkin sobat hati yang gembira maupun sobat DCS Jakarta mungkin dulu sempat heboh ya sama berita-berita bahwa demi konten yang artistik, yang beda dari yang lainnya, biar dapat likes,
dapat likes, terus mungkin dapat endorse, terus dapat followers yang jutaan, milian gitu, sampai akhirnya naik ke puncak menara di salah satu kota negara gitu, Iya cuma tuh. demi Aku pernah selfie, dengar tuh. turns out malah akhirnya jatuh dan akhirnya meregang Jatuh. nyawa. Nah gitu, Lumayan juga ya, mahal ya. mahal. Padahal seharusnya murah ya, posting itu kan murah gitu loh. Cost-nya murah, tapi dampaknya sebenarnya harusnya membawa kebahagiaan, membawa berkat, hal yang positif buat si yang posting, dan juga membawa berkat, hal yang positif buat yang di sekitar yang follow, kayak gitu. Oke, sebelumnya nih ada sobat kita nih, Delvira Napitupulu. Hai, thank you for join, Kak Del. Nah, dampak bermain sosial media, pegal jempol. Nah, ini kayaknya timnya Valen nih. Nah, scrollnya Pegal lama jempol. nih kayaknya Kan nih. ya lumayan lah. Nah, dampak positifnya buat Kak Delvira adalah tiba-tiba lihat chat dari anak murid yang sudah 6 tahunan, lebih nggak komunikasi, jadi komunikasian lagi. Wow, menarik ya. Ini jarang sekali ya terjadi. Maksudnya kayak mungkin apalagi selama corona ini mungkin orang-orang udah sibuk sama diri sendiri, bagaimana untuk survive di pekerjaan, bagaimana survive putar otak untuk bisa mendapat tambahan, sibuk untuk berbisnis seperti itu, untuk lupa untuk keep kontak kabar sama orang lain. Tapi ini ada contoh dari Kak Delvira, malah di tengah situasi ini ada chat dari anak murid yang sudah 6 tahun ini. Positif, bersyukur banget ya nih Sobat Hati yang Gembira bisa nge-share hal positif kayak gini. Ini juga mungkin bisa mengingatkan kita ya Valen ya, mungkin bisa mengingatkan kita berdua, siapa nih yang udah 6 tahun kita nggak kontekan. Lama banget, 6 tahun. Atau lu juga mungkin kayak Kak Delvira, ada nggak sih Len, kayak lo pernah muncul nih di feed atau di story, boleh nih gue tanya-tanya gitu, atau malah lu MLM nawarin asuransi. MLM. Enggak lah, ada sih beberapa kayak ada yang kayak lihat, wih ternyata dia masih ini, ya udah ngechat lah, dia bertanya-tanya kabar. Dulu sih pas kuliah, temen kuliah, terus tapi udah married sekarang, udah punya anak. Jadi kayak nanya, gimana kabar lu, anak lu gimana gitu-gitu. Ya lumayan sih, maksudnya kadang kan kalau kita nge-WA kan belum tentu dibales kan. Kayaknya ada lama. Kalau Instagram kan kayak di post kita langsung chat, kan dia masih aktif ceritanya. Tapi kalau ngomong-ngomong yang bikin konten itu, kok juga pernah baca tuh di Instagram juga kalau nggak salah deh, kayak dia itu karena demi konten dia foto-foto jalan-jalan di tempat di luar negeri, pokoknya tempat-tempat yang bagus-bagus, dia sampai ngutang atau sampai ngabisin tabungan gitu. Woi, terus like-nya dikit. Terus gimana terus tuh? Like-nya dikit. Rugi banget dong. Ya udah begitu lah, sedih lah. Lumayan sih, jadi kan demi like ceritanya. Iya. Kayak gitulah, demi like. Tapi menurut lo gimana sih Lan, kalau misalkan lo melihat situasi yang terjadi, yang isu-isu ya, maksudnya yang heboh yang kayak gitu, menurut lo tuh tanggapan lo tuh gimana gitu maksudnya? Kenapa sih bisa sampai terjadi kayak gitu? Ya sebenarnya mungkin butuh perhatian kali ya. Maksudnya kayak butuh pujian. Kayak gue juga kadang juga kayak gitu kok. Maksudnya kan postnya maunya yang bagus-bagus aja biar dapet like. Kalau like-nya banyak, maksudnya seneng. Makanya gue udah jarang post biar nggak ini pusing-pusing mikirin like. Karena kalau dulu maksudnya post terus yang bagus-bagus kan, ya kayak orang like tuh bagus ya gini ya, fotonya bagus ya gini-gini. Tapi sekarang menurut gue itu udah nggak gitu penting sih. Jadi kayak ngapain sih gue dapet like orang juga, itu cuma tombol 2 kali pak, itu nggak membuktikan apa-apa. Dia itu karena cuma ada tombol like sama tombol send komen ya. Kalau ada kok tombol unlike, mungkin dia bisa unlike juga kali, itu makin kesel lah kalau kayak gitu. Jadi mending nggak usah lah. Itu sih kalau menurut gua ya. Mesti lu mungkin lu butuh temen, butuh pujian, butuh pengakuan kayak gitu. Menarik nih, berarti ternyata lo aja pun sempat merasakan
berada di dalam posisi kayak gitu ya, kayak dampak negatif dari sosial media yang lihat-lihat terus, jadi kayak mulai agak kepikiran. Bener sih, kayak dari yang lo sharing itu, kayak gue juga pernah sih sempat di momen-momen dimana sampai gue kayak logout Instagram, kayak hapus aplikasinya, belum sampai delete account sih, belum, tapi kayak udah Deteksi sampai doang ya? logout. Iya, jadi kayak awalnya lockout doang, kayak lockout, tapi ntar bentar-bentar gue login lagi, terus jadi setiap kali gue login, gue ngeliat postingan cewek-cewek lain kok kayak lebih cantik, lebih kurus, lebih terurus gitu, gue jadi kayak kayak, aduh, siapakah gue gitu, jadi kayak ini menjawab mungkin dari pertanyaan dari pin komen nih, apakah dampak dari bermain sosial media yang kamu rasakan, yang pernah gue rasakan tuh itu kayak bener-bener kayak frustasi banget, kayak gue nggak kuat sampai akhirnya gue lock out, terus gue delete untuk beberapa hari. Terus gue juga pernah nerapin setelah ada fitur terbaru dari Instagram kan yang bisa deaktif account, itu gue juga deaktif account kayak gitu. Gue tau dari temen gue tanya, kok account lu hilang, lu unfollow gue atau block gue ya? Enggak, gue enggak, tapi emang gue deaktif account. Oh gitu bisa? Iya Shell, soalnya gue lagi ngurangin main sosial media. Oke. Dan ternyata aku lihat juga di influencer-influencer juga terkadang bahkan ada juga loh yang kayak gitu sampai melakukan tindakan lebih lanjut dalam biar lebih mental health gitu ya, seperti itu. Kalau yang ngomongin apa si influencer, gue kemarin sempet nonton si Kevin Hendrawan. Terus kayak dia bilang apa, gue kalau misalnya udah punya apa yang stabil gitu, kayak usaha yang stabil, gue mau tutup Instagram gue. Lu bayangin dia aja sampai mau tutup Instagramnya loh. Maksudnya pasti ada sesuatu, dia nggak bilang sih, maksudnya alasan dia tutup Instagram itu apa. Tapi dia sampai mau tutup akun Instagramnya gitu loh. Pasti maksudnya ada sesuatu yang mungkin bikin dia capek atau mungkin bikin dia apa. Terus kalau si artis dulu gue pernah baca, si Sarah Sechan ya, dia tutup akun Instagram dia karena dia bilang itu terlalu menghabiskan waktunya. Terus postingan terakhirnya itu dia bilang, ini post terakhir saya udah saya edit selama 30 menit. Jadi 30 menit dia terakhir tuh 30 menit waktunya dia terbuang cuma buat edit. Kayak gitulah. Iya. Bahkan berarti kalau gue denger dari contohnya dari yang lo share tadi, kalau nggak salah Kevin tuh usianya muda ya, sekitar 30-an lah ya, less or more. Bahkan Nggak tahu deh, Sarah gue nggak Sechan, ngikutin sih. public figure pun juga yang udah di usia senior pun ya, nggak senior amat sih, tapi mereka juga ternyata merasakan dampaknya loh ya, menarik. Padahal mereka public figure dan bahkan bisa dibilang yang kita ketahuin sekarang sosial media tuh bisa jadi sumber duitnya mereka nggak sih? Iya Tapi kan yang bisa endorse itu. iya, salah satu sumber duitnya pun mereka mau mikir mau nutup, kayak wow, menarik banget. Ternyata kalau dari pembicaraan kita sejauh ini tuh ternyata kayak nyatanya dampak artis sosial media tuh kayak udah bergeser gitu nggak sih, Len? Ya mungkin tadi yang gue bilang kan sebenarnya awalnya kan cuma taruh gambar, taruh foto, ya nggak sih, yang lo nggak perlu bayar, yang ya lo taruh apa, taruh makanan kayak lo lihat kucing, lo lihat yang listrik, lo posting aja gitu loh, kayak as simple as that gitu loh. Mungkin karena ngeliat postingan tetangga lain, dunia lain, jadi kayak membanding-bandingkan gitu. Nah gimana sih Len buat lo bisa survive, bisa akhirnya bertahan untuk menjadi smart netizen di sosial media? Nah, sebelumnya gue tanya lu dulu, yang salah siapanya nih? Platform app-nya atau si netizennya ini? Yang pastinya bukan gue dan bukan lu. Bodoh amat. Dan bukan sobat hati yang gembira maupun sobat BCS Jakarta. Wow, dikecualikan sekali. Spesial yang malam ini nonton nih. Kalau menurut gue kayak kalau dari itu yang pasti bukan aplikasinya ya. Aplikasi kan benda mati. Mereka tuh cuman kayak wadah doang gitu loh. Wadah buat manusianya yang mengolahnya itu. Berarti kembali ke orangnya itu dong, ke orang yang mengkonsumsi sosial media itu. Seperti itu. Kita inilah yang mungkin pertanyaannya kembali lagi kali ya ke setiap pengguna akunnya itu,
tujuannya tuh apa, Eh, tujuan utama purpose-nya tuh pengen apa sih dari download aplikasi ini dan punya akun ini, kayak gitu kali ya Len ya. Ya nggak salah sih, kan gue cuma nanya. Ya sama sih, gue juga setuju, maksudnya ya apps-nya nggak salah lah, kan kita yang mainin, kita yang ini, yang harus apa, kita yang harus tahu dong, maksudnya Kontrol ini ya. tuh apa benar nggak sih. Terus jangan jadi netizen julid. Itu gue suka baca tuh di Hmm. komen-komen, malah lebih seru baca komennya daripada lihat postingannya. Setuju banget, setuju banget. Bahkan tuh kadang gue pernah kan ada beberapa waktu lalu isu yang reksadana gitu ya. Gue kayak nggak ngerti kan. Terus dan menurut gue dari gambarnya tuh kurang kurang gitu jelas. Dan akhirnya gue lihat komen-komen jadinya pinter. Jadi pinter karena baca komen. Oke, ini melanjuti respon dari teman-teman yang lagi nonton nih. Kak Delvira lagi, sometimes sosmed detox is needed. Ya itu yang udah mungkin aku udah pernah terapkan, atau mungkin kalian juga. Terus yang it's tiring because it consumes much time to share your own life with other people that most of them you don't even know. Iya bener, you don't even know. Bener banget sih. Lo menghabiskan waktu, porsi hidupan lo dengan orang lain yang sebagian besar lo tuh nggak kenal sama sekali sebenarnya, kayak lo nggak tahu. Bener banget. Setuju banget Kadel. Basically, people need private life. That's why they get tired at some point of this social media. That's super true. Bahkan yang public figure pun, bahkan kita yang rakyat jelata, yang rakyat jelata juga terkena dampaknya ya Len ya. Mungkin Valen bisa bantu untuk meneruskan nih, meneruskan dari statement lo sebelumnya bahwa oke, ternyata bukan salah aplikasinya dan kembali lagi ke diri pengguna netizennya itu sendiri. Jadi gimana nih tips-tipsnya, apa nih buat teman-teman sekarang bisa terhindar dari negatif-negatif, bisa jadi smart? Ya. Apakah kita temenan aja sama, apakah kita temenan aja sama netizennya yang apa yang komen-komen itu? Yang julid. Yang julid sebenarnya kita temenin apa? Gitu, jadi pinter. Kadang suka baca sih netizennya yang apa kayak gue bener, gue apa, lu nggak boleh gitu, ini apa yang bener kayak gini. Ya sebenarnya lu jadi netizen ya open minded aja. Semua orang kan punya pendapat masing-masing ya, nggak bisa dipaksain. Mau dipaksain sampai lebaran kapan tahu juga nggak mungkin inilah apa, nggak mungkin dia ngerti. Ya kan dia kan emang beda, jadi lu jangan maksa open minded satu, terus lu jangan maksain kehendak lu ke orang itu. Karena apa, lu kenal aja dia kagak, gimana dia mau ngikutin lu gitu loh. Orang kan pasti punya ego masing-masing kan, apalagi kagak kenal. Ya elah, yang kenalan aja bisa gontok-gontokan, apalagi yang nggak kenal. Bener. Justru lebih wasting time lagi ya, kayak lo ngabisin waktu buat orang yang lu nggak tahu, yang lu nggak kenal, makanya makan emosi, waktu. Iya ya, kayak gitulah. Orang kan punya ini masing-masing, apa, latar belakang masing-masing, point of view masing-masing, ya sama-sama menghargai aja. Mau gimana pun setelah dia ngikutin lu juga, lu cuma dapat itunya doang, apa iya gue bener, tapi kan lu tempat temen juga enggak, lu temen sama dia juga enggak, salah atau benar pun lu juga gak temen sama dia gitu loh. Jadi kayak nggak penting juga sih sebenarnya. Terus apalagi ya, yang kedua itu lu bersyukur aja sama diri sendiri. Kayak tadi gue bilang, kadang kan mesti lihat postingan orang kayak apa, kok dia jalan-jalan terus ya, tempatnya bagus-bagus ya, pengen kesana, terus pengen kesana. Tapi ada yang lucu, kadang gue pas lihat tempatnya kan bagus nih, di tempat di Instagram dia tuh, pas gue kesana kok biasa aja, gue foto-fotonya ya. Lu pernah gitu gak sih? Gue sering kayak gitu loh, kayak ngapain sih, kok jadi jelek sih pas gue ini. Setelah itu gue udah tahu itu power of editing ya, saudara-saudara ya. Jadi harus ada usahanya buat foto bagus. Kayak gitu. Jadi gue mulai apa, kayak ya udahlah, maksudnya gue gini juga, gue juga nggak rugi, maksudnya nggak kenapa-napa, gue nggak ke tempat itu pun, gue nggak kelaparan, gue nggak
kayak nggak haus akan tempat itu, pengen harus didatengin gitu. Jadi ya udahlah, terima-terima aja gitu loh. Toh dia juga nggak suruh gua buat dateng, ya bodo amat lah, terserah dia mau tujuan dia buat pamer atau apa, kan yang penting balik lagi ke kita, karena kan dia juga nggak mikirin kita gitu. Wow, gila, dapat banyak banget nih teman-teman tuh sampai kasih jempolnya. Halo Faltu M, hi, thanks for joining. Kita lagi talking about social media effect to us. Gimana nih kalau kamu, gimana dampak social medianya setiap kali bermain? Kita udah ngobrol-ngobrol, udah sampai kayak pengalaman kita ya, kayak Valen juga kayak kena tipu. Datang ke satu tempat ternyata tempatnya nggak sebagus di gambar, terus malah kayak jadi lihat komen-komen netizen. Terus bahkan gue juga pernah ada orang yang menipu melalui nama gue. Terus gue juga sendiri pernah ngerasa kayak desperate gitu, kayak kok yang lain lebih cantik, lebih oke dari gue, sampai bahkan gue deaktif account, gue hapus aplikasi Instagram kayak gitu. Tapi yang tadi Valen share itu gue setuju banget sih. Maksudnya kita dari pertanyaan Valen sebelumnya juga itu menarik ya, kayak yang salah aplikasinya atau yang penggunanya kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan yang pasti bukan aplikasinya kan, nah si penggunanya tuh harus ngapain sih, maksudnya untuk bisa lebih, ketika kita mengkonsumsi social media yang udah kayak makanan nih, yang setiap hari pasti kita konsumsi, dan biar nggak jadi racun buat kita sendiri, yang malah harusnya enak, hal positif, informatif, malah jadi dampak negatif, jadi racun buat pikiran, buat emosi kita gitu kan. Dari pikirnya open minded ya, kita harus pikiran yang terbuka dulu, terus jangan cepet ngejudge juga, terus kita harus juga pastikan kebenaran juga kali ya Valen ya, kayak jangan mau tertipu dengan hoax-hoax, kayak mungkin ini editannya bener nggak nih, pastikan dulu kebenarannya, gambarnya, posisinya misalkan, atau juga mungkin bersyukur, yang tadi Valen juga ada sempat bilang bersyukur sama keadaan diri, benar banget sih. Mungkin sebagai contohnya nih, kayak kita ngeliat orang workout kan, sempet kan 2-3 bulan lalu pas during COVID tuh hype banget tuh, COVID di rumah yang seadanya aja. Bahkan di TikTok pun, gue jujur gue belajar workout dari TikTok gitu, yang kayak simple banget, ya gampang kayak gitu. Ya mungkin kalau misalkan dari sudut pandang satu sisi kayak, ih badannya bagus ya, aduh dia mah enak, badannya udah kurus, misalkan emang udah shape, udah kebentuk, jadi kayak ya udah olahraganya bagus. Itu kan jadi kayak menyakiti diri sendiri, kayak menyalahi atau kayak membenci diri sendiri gitu kan. Bukannya jadinya orang ini kan share-nya mau buat workout, malah jadinya pikiran kita malah fokusnya ke badan dia, terus malah jadinya mengkomentari si talent ini, malah nggak jadi workout lah, yang jadinya udah buang waktu banget kayak gitu kan. Tapi gue bersyukur sih, kayak gue pikirnya kayak ya mungkin memang awalnya gue sempat kepikiran nih, kayak ini badan bagus banget, udah deh gue coba deh workoutnya gitu kan. Itu mungkin dari cara pikir juga ya, kayak gue mau ada dampak positif dari yang gue lihat gitu. Jadi satu konten yang gue lihat, apa nih positifnya gitu kan, apa yang baik, daripada lihat yang jelek-jeleknya. Nih ada Kak Luisya, belajar menguasai diri tuh, Len, menguasai diri, setuju banget. Yang kayak tadi lo bilang apa, jangan nggak keterusan, itu juga tipsnya juga bisa, apa yang kayak yang sebelumnya gue bilang tuh, ada screen time yang sekarang kan kayak dari aplikasinya. Oh iya, gue juga baru tahu tuh. Menarik sih. Di mana namanya, di Instagram itu kan bisa kelihatan jadi setting, terus di job activity. Nah lihat tuh daily average lu berapa lama mainnya. Kalau gue sih lihat punya gue sih, apa, ada yang kadang sejam, ada yang kadang 10 menit. Lu bayangin main Instagram cuma 10 menit loh. Wow, itu lu sibuk banget tuh. Sehari ya. Produktif ya lumayan banget sih itu, karena bersosialisasi ya. Ini beda cerita. Jadi kayak untungnya itu masih aman lah. Tapi itu bukan berarti lo buka TikToknya sejam gitu kan? Enggak, Instagram 10 menit, TikTok gitu, 1 jam. Gitu. Enggak lah. Atau lo ngambil dari temen lo, lagi pinjam gak ada kuota. Nah. Ya, jadi bisa ada remindernya juga sih itu di Instagram itu. Jadi kalau misalnya apa jadi
remind diri sendiri kayak, woi udah sejam nih, udah berhenti, sehari gue cuma bolehnya sejam. Kayak gitu. Setuju, Ada setuju. juga selain tadi menguasai diri buat nggak main, membatasi diri lah. Juga tadi yang si Kak Delvira bilang itu detox. Kalau lu kemarin sama sobatnya Hati yang Gembira nontonin IG live kita yang tentang minimalism ya. Nah, itu juga bisa diterapin tuh. Contohnya kalau gue sih gue udah mulai kayak unfollow yang gue kenalnya jauh banget, kayak cuman ketemu di kampus terus terus kenalan ya Michelle, terus udah, tapi kan dia nggak muncul lagi di feed gue. Kita kan di Instagram cuman ngeliat itu yang kita kenal doang, pasti yang sering kita pencet doang atau nggak sering kita love. Jadi ya paling lu mau nge-scroll juga mau sampai berapa, nggak mungkin lu punya temen 700 lu nge-scroll sampai 700. Pasti kan cuman kayak paling banyak ya paling 30-40. Jadi kayak gue udah mulai unfollow yang nggak penting, bukan nggak penting sih, yang nggak penting juga sih sebenarnya buat hidup gue. Ada yang mau ngepost apa gue jadi cuma tahu doang kan, ya itu gue udah mulai unfollow. Jadi gue kayak mulai yang nggak penting-penting gue mulai unfollow. Terus kayak misalnya gue lagi pengen belajar bisnis atau gue mau gue butuh kata-kata motivasi, ya gue follow Hati yang Gembira, terus gue follow akun bisnis. Jadi kayak gitu. Itu sih versi gue ya buat si minimalism sosial media. Kalau lo mau lebih ekstrim lagi ya bisa kayak lu yang kayak logout, delete active account. Dulu tuh gue pernah nggak main Instagram sebulan. Jadi gue taruhan tuh sama temen gue. Jadi kayak kita nggak main Instagram sebulan, kala dihukum ya apa denda gitu, gue lupa. Dan ternyata bisa, malah kayak lebih sehat aja gitu. Kita nggak main Instagram walaupun kita larinya ke Facebook atau kemana ya. Jadi kayak kita potong satu sosial media gitu. Oke, tapi gitu. Tetap bisa dapat informasi ya dari sosial media yang lainnya. Iya bisa. Jadi kayak kita kan kayak lebih kayak waktu itu gue kan kayak main Instagram terus. Jadi kayak ya udah potong Instagram lah. Kan pasti kalau lu lihat ke sebelah Facebook atau yang lain pun nggak sampai sebagus Instagram misalkan. Jadi kayak pasti lihatnya lebih dikit kayak gitu. Baik, menarik banget. Ya. Itu juga seru ya. Maksudnya bisa sama-sama mengajak teman lingkungan circle kita, grup kita, geng kita untuk sama-sama positif bersama gitu ya, meskipun dengan taruhan. Mungkin taruhannya traktir aja gitu ya di Gojek. Ya, oke, kita udah ngobrol banyak banget malam ini. Thank you banget Valen udah sharing-sharing malam ini sama Sobat Hati yang Gembira, juga dengan teman-teman BCS. Thank you juga Michelle. Semoga renungan sharing kita malam ini tuh bisa bikin kita merenung lagi ya. Maksudnya kita udah ngebahas social media tuh supposed to be positif gitu kan, memberikan informasi, sharing hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Tapi seringkali yang terjadi adalah pikiran kita itu sendiri juga, yang kita yang pengguna juga malah akhirnya jadi mental health ke kita gitu. Jadi kayak racun buat diri kita sendiri, seperti yang harusnya konsumsi yang baik malah akhirnya jadinya sesuatu yang tidak baik gitu, jadi yang sesuatu yang buruk gitu kan. Dan dampak-dampaknya bahkan sampai yang seperti heboh di berita sampai merenggut nyawa, ada yang berantem sampai kasus kriminal lah, macam-macam, sangat bad sekali gitu. Sampai ada pemerintahan bikin satu ini khusus ya kan, untuk yang bagian sosial media, bikin hukumnya khusus seperti itu. Nah, mungkin buat kita semua malam ini sekali lagi diingatkan bahwa kita harusnya lebih bijak, kita lebih wise sebagai pengguna sosial media. Jangan biarkan sosial media yang consume kita, tapi kita yang mengkontrol diri kita, untuk kita mengontrol sosial media, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bagikan sendiri ke publik, seperti itu. Nah, ini ya renungan kita malam ini. Perlu dicek selama ini kita pegang HP tuh berapa jam. Apakah udah kayak Valen pernah sempat sampai 1 jam dalam satu hari. 1 jam tuh kan lumayan banget ya kalau ngobrol-ngobrol sama orang, keep kontak, itu sharing udah banyak banget gitu. Misalkan workout juga udah berapa air keringat yang bercucuran daripada main gadget gitu kan. Main gadget tuh apa pasti pegang kali, Shell. Sosial medianya yang harus dibatasin.
Wow, baik, thank you udah dikoreksi. Misalkan juga kita memfollow, mendetoks dan juga memfollow akun-akun yang memang sudah kredibel, akun-akun yang memang benar-benar bikin kita tuh lega gitu setiap kita selesai megang sosmed, jadi hatinya terinspirasi seperti yang aku bilang sebelumnya, jadi pengen masak, coba menu baru, pengen workout, pengen bisnis, misalkan investasi, reksadana, seperti itu, tapi in a good way, in a positive way, ya benar-benar buat menunjang kehidupan kita. Jadi jangan gunakan waktu kita yang berharga dalam kehidupan yang cuma 24 jam per hari, malah potong buat other people that we don't know gitu kan. Nah, Benar kalau banget, misalkan ternyata selama ini ternyata kita merenung, ternyata ya kayak sering tuh gue jadinya julid dari negatif. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya apa nih? Apakah kita harus decluttering social media gitu? Mungkin kalian yang mau menambahkan sebagai penutup? Ya gampangnya si foundernya sosial media ini kan pasti dia pengennya dia pasti pengen yang positif-positif lah dari aplikasinya dia. Nggak mungkin orang bikin aplikasi buat hal yang negatif kan. Jadi ya kita balik lagi aja ikutin visinya dia, ya kita nggak perlu jadi yang negatif gitu loh. Ya jadi ya ikutin aja kayak dia, oh gue pengen Instagram itu gue buat orang share live-nya itu dengan positif. Ya udah kitanya jangan jadi negatif dong, karena kan ya kita masa mau tiap hari mau jadi kesel-kesel julid kan nggak lucu. Jadi ya tetap aja positif, stay positif kayak gitu sih. Oke, ya. Oke, thank you Valen untuk malamnya ini. Seneng banget di Thank you, Sabtu Michelle. malam bisa ngobrol-ngobrol dari mengenai sosial media di sisi yang lain ya. Semoga teman-teman yang ngikutin juga tetap stay positif, tetap direnungkan lagi gimana nih sosial medianya udah positif, udah dampak yang baik untuk diri sendiri atau belum. Untuk selanjutnya bisa ikutin sesi-sesi dari Hati yang Gembira di setiap hari Sabtu malam, di setiap jam 7. Dan juga bisa cek sesi kita sebelumnya yang ada di IGTV. Oke, semuanya happy weekend. Semoga tetap sehat dan Bye-bye. Bye-bye, Amin. good night.